Azab bagi Netanyahu, dua keponakannya sekaligus tewas dalam perang darat di Gaza melawan Hamas. העיר עזה מחותרת. אנחנו פועלים בתוכה, אנחנו מעמיקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. עד כה חיסלנו אלפי מחבלים מעל הקרקע, Barkitzi Matania Arzi, tentara Israel yang merupakan keponakan dari Sarah Astri, istri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikabarkan tewas dalam pertempuran di Gaza. Ini kematian kedua dari keluarga Netanyahu setelah sebelumnya keponakannya yang laki-laki juga tewas di tangan Hamas. Barkitzi merupakan tentara Israel IDF yang bertugas memberangus Hamas di kota Gaza setelah pasukan negeri Zionis itu menyerbu Gaza beberapa waktu lalu. Kematian Barkitzi Matania Arzi ramai dikabarkan di platform X. Menurut akun @warintel4u, Barkitzi Matania Arzi tewas di tangan Brigade Al-Qassam, seorang tentara wanita Israel. Ini adalah kematian orang kedua di keluarga dekat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, seorang tentara Israel lainnya bernama Yair yang dilaporkan tewas dalam pertempuran sengit melawan Hamas di Gaza ketika IDF melakukan serangan darat ke wilayah Kantung Palestina itu pada awal November itu. Sputnik Arab, media Rusia, mengidentifikasi sang tentara yang tewas itu bernama Kapten Yair Eido Netanyahu. Dia tewas terbunuh karena ditembak sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Media Israel, The Times of Israel, menyebut tentara IDF yang tewas itu bernama Yair Nifousi, berasal dari Batalion 101 Pasukan Terjun Payung. Media Israel membantah ada hubungan keluarga dengan Perdana Menteri Netanyahu. Namun pada kenyataannya, Netanyahu harus mengalami kenyataan pahit ini. Peluncuran ribuan roket ke Israel adalah balas dendam keras dunia Islam atas kejahatan Israel di Palestina. Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Rabu memperingatkan bahwa akan ada balas dendam yang lebih besar dan keras oleh dunia Islam atas kejahatan yang dilakukan Israel di Palestina. Peringatan itu disampaikan setelah serangan udara yang menghantam Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza, yang telah menewaskan 500 orang sipil di dalamnya. Kini negara-negara Muslim menyimpulkan serangan itu dilakukan militer Israel, namun rezim Zionis tidak memberikan tanggapannya dan menuduh pihak lain. Sementara itu, negara-negara Muslim siap membalaskan serangan biadab Israel itu dengan pembalasan yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya oleh milisi ataupun militer Zionis sendiri. Balas dendam keras akan dilakukan dunia Islam atas kejahatan yang dilakukan di Palestina, kata Raisi di hadapan ribuan orang yang berkumpul di pusat kota Teheran dalam solidaritas terhadap Palestina. Dengan adanya serangan terhadap rumah sakit, akhir dari rezim Zionis Israel akan dimulai, lanjut Raisi sebagaimana dikutip AFP. Setiap tetes darah yang tertumpah dari rakyat Palestina membawa rezim Zionis langkah lebih dekat menuju kejatuhannya.
Presiden Raisi juga menuduh Amerika Serikat menjadi kaki tangan kejahatan Israel. Masyarakat dunia menganggap Amerika sebagai kaki tangan kejahatan rezim Zionis itu. Sebelumnya dalam pidato di pertemuan massa, Raisi menyerukan penghentian pengumuman di jalur Gaza. Diakhirinya pengepungan daerah kantor tersebut dan juga pengiriman bantuan kepada rakyat Palestina. Ribuan orang di Teheran terlihat di televisi pemerintah mengibarkan bendera Iran, Palestina dan juga kelompok Hizbullah Lebanon yang bersekutu dengan Teheran. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang membentangkan spanduk bertuliskan "Hancurkan Amerika, hancurkan Israel, Palestina akan dibebaskan" saat mereka melakukan aksi. Perang besar Israel dan Hamas pecah setelah kelompok Hamas meluncurkan operasi Badai Al-Aqsa terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Sebuah serangan besar dan mengejutkan yang menghabisi 1.500 orang. Iran merayakan keberhasilan serangan itu tetapi bersikeras bahwa pihaknya tidak terlibat dalam serangan tersebut yang menyebabkan ratusan orang menjadi korban. Ini adalah kematian orang kedua di keluarga dekat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, seorang tentara Israel lainnya bernama Yair yang dilaporkan tewas dalam pertempuran sengit melawan Hamas di Gaza ketika IDF melakukan serangan darat ke wilayah Kantung Palestina itu pada awal November itu. Sputnik Arab, media Rusia, mengidentifikasi sang tentara yang tewas itu bernama Kapten Yair Eido Netanyahu. Dia tewas terbunuh karena ditembak sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Media Israel, The Times of Israel, menyebut tentara IDF yang tewas itu bernama Yair Nifousi, berasal dari Batalion 101 Pasukan Terjun Payung. Media Israel membantah ada hubungan keluarga dengan Perdana Menteri Netanyahu. Namun pada kenyataannya, Netanyahu harus mengalami kenyataan pahit ini.